Halo semuanya teman-teman, guru-guru hebat dan guru-guru luar biasa yang ada di seluruh Indonesia. Selamat datang di Deskala TV. Terima kasih teman-teman telah melihat dan menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi kalian yang saat ini lagi persiapan untuk pretest PPG dalam jabatan dan prajabatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal bocoran ya yang sudah tes kemarin atau pada tanggal 22 sampai 24 Juli. Nah, bocoran soal ini yang saya bahas ini bukan persis sama soal yang asli, tetapi saya memodifikasi soal yang diberikan oleh teman saya yang sudah tes ya, sehingga soal yang saya bahas ini cukup mirip, asalkan teman-teman memang bisa memahami apa yang saya bahas ya. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Mari kita simak video selanjutnya. Oke, soal yang pertama. Cristiano Ronaldo membuat heboh jagat raya dengan aksinya menyingkirkan minuman bersoda yang menjadi iklan utama pada acara Euro 2021. Pada video yang beredar, CR7 sengaja menyingkirkan minuman bersoda dari meja di depannya dan menggantinya dengan air putih. Sontak aksinya ini menimbulkan pro dan kontra karena dianggap tidak beretika dan merugikan pihak pengiklan. Namun dari sisi positif, apa yang dilakukan bintang bola ini patut diacungi jempol karena berani mengajak penggemarnya untuk menjalani pola hidup sehat tanpa minuman soda. Pertanyaannya, pikiran pokok yang dapat ditemukan dari paragraf informatif di atas adalah A. Cristiano Ronaldo tidak menyukai minuman bersoda dan menyingkirkannya dari meja. B. Aksi Cristiano Ronaldo menyingkirkan minuman bersoda termasuk salah satu aksi yang tidak beretika dan merugikan. C. Cristiano Ronaldo berani mengajak penggemarnya untuk hidup sehat dan tidak minum soda. D. Cristiano Ronaldo membuat heboh jagat raya karena menyingkirkan minuman bersoda yang menjadi iklan utama di acara Euro 2021. E. Cristiano Ronaldo mengajak penggemarnya untuk menjalani hidup sehat tanpa minuman soda. Ya, kira-kira teman-teman jawaban yang tepat yang mana? Antara opsi A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita bahas soalnya sama-sama ya. Nah, di sini pertanyaannya di sini adalah tentang pikiran pokok. Ya, pikiran pokok ini adalah inti dari paragraf yang pernyataan ini, ya, informatif ini. Nah, biasanya pikiran pokok itu biasanya ada di kalimat pertama maupun kalimat yang terakhir, ya. Nah, berhubung di kalimat terakhir ini tidak ada kesimpulan, maka yang menjadi pikiran pokok yaitu ada di paragraf pertama, ya. Sehingga jawabannya adalah Cristiano Ronaldo membuat heboh jagat raya dengan aksinya menyingkirkan minuman bersoda yang menjadi iklan utama pada acara Euro 2021. Sehingga yang paling tepat itu adalah yang D, ya. Oke, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Sesuai tata tertib yang berlaku, seorang guru menolak siswa masuk karena terlambat. Siswa yang bersangkutan tidak beranjak di depan pintu kelas dengan alasan ingin tetap mendengarkan penjelasan guru walaupun hanya dari depan pintu. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru adalah A. Meminta siswa yang bersangkutan masuk kelas sebagai apresiasi atas niatnya untuk belajar. B. Membiarkan siswa yang bersangkutan berdiri di depan pintu kelas untuk mendengarkan pelajaran. C. Meminta siswa yang bersangkutan untuk berdiri dekat papan tulis untuk mendengarkan pelajaran. D. Meminta siswa yang bersangkutan untuk masuk kelas setelah 1 jam pelajaran. E. Memaksa siswa beranjak pergi dari pintu kelas
1 jam pelajaran berakhir. Kira-kira jawaban yang mana? Silakan teman-teman jawab, saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita jawab sama-sama ya. Jadi ada seorang anak yang masuk terlambat, sehingga sesuai dengan tata tertib yang berlaku, guru menolak untuk siswa itu masuk ke kelas. Tapi siswa tersebut ini tidak mau masuk, tidak mau meninggalkan kelas. Dia berdiri di depan pintu, alasannya mau mendengarkan penjelasan guru walaupun hanya di depan pintu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh guru? Ya, apakah meminta siswa bersangkutan masuk kelas sebagai apresiasi? Bisa jadi siswa tersebut berdiri di depan pintu hanya supaya dikasih masuk. Ya, kalau diberikan apresiasi, justru ini tidak ada efek jera. Ya. Jadi jawaban nomor A ini belum tepat ya. Kemudian membiarkan siswa yang bersangkutan berdiri di depan pintu kelas untuk mendengarkan pelajaran. Ya, kalau kita membiarkan anak tersebut, kalau memang dia mau mendengarkan guru, maka dia akan tetap berdiri, sehingga bisa jadi jawaban ini ya. Kemudian aja meminta siswa yang bersangkutan berdiri di dekat papan tulis. Ini kurang tepat ya. Kemudian meminta siswa yang bersangkutan untuk masuk kelas 1 jam, apalagi ini siapa tahu anak tersebut betul-betul niat untuk belajar. Ini kan kita tidak tahu, sehingga kita biarkan saja anak tersebut di depan pintu. Jadi D ini salah. Memaksa siswa, apalagi memaksa, ini paling kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, membiarkan anak tersebut, kalau memang dia niatnya belajar, maka dia akan terus berdiri di sana. Nah, itu sebagai hukuman juga supaya dia kalau memang betul-betul belajar di kemudian hari, dia tidak akan terlambat lagi. Ya, itu tindakan yang dilakukan oleh guru. Oke. Nah, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, nomor 3 ini soal matematika. Ya. Nopi mengendarai mobil dari kota Semarang menuju Blora dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Ima mengendarai mobil dari Blora menuju Semarang dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak kota Semarang dengan Blora 125 km dan mereka berangkat pada pukul 7, maka pada pukul berapa mereka akan berpapasan? A. Pukul 8, B. Pukul 8 lebih 15 menit, C. Pukul 8 25 menit, D. Pukul 8 30 menit, E. Pukul 8 45 menit. Silakan teman-teman hitung mana jawaban yang paling tepat. Saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita jawab sama-sama. Pertanyaannya itu adalah tentang berpapasan. Ya, kita mesti harus tahu rumus berpapasan, yaitu waktu berpapasan sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan 1 ditambah kecepatan 2, sama dengan jaraknya berapa? 125 km ya. 125 km dibagi dengan kecepatan 1 40 ya, ditambah dengan kecepatan 2 60 km ya, sama dengan 125 dibagi dengan 40 tambah 60 100 ya. Nah, kita sederhanakan 125 dibagi 100 sama-sama dibagi 25, sama-sama dibagi 25, sama dengan 125 bagi 25 itu sama dengan 5 kali 25 125 dibagi 100 dibagi 25 yaitu 4 kali 25 kan 100, 5 per 4 jam. Nah, 5 per 4 jam ini berapa menit atau berapa jam? Ya, maka dikali 60 menit. Ya, 5 kali 60 sama dengan 300 dibagi 4 sama dengan
300 bagi 4, 300 dibagi dengan 4 ya. Nah 3, 4 tidak bisa, jadi ambil 2, angka 30 yang mendekati perkalian 4 yaitu perkalian 7 kali 4 28. 0 dikurang 8 tidak bisa, minjam 1 jadi 10 kurang 8 2 bagi 4 tidak bisa, bagi turun 0. Maka dikali berapa 4 ini supaya 20, itu dikali 5 kali 4 20 ya. Hasilnya adalah 75 menit atau sama dengan 1 jam 15 menit ya. Jadi 1 jam 15 ditambah dengan waktu mereka berangkat ya, 07.00 ditambah dengan 1 jam 15 menit 5180, artinya 08.15 menit. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Bisa dipahami teman-teman? Kita next ke soal selanjutnya. Nomor 4. Perhatikan langkah kerja atau sintek model problem based learning atau PBL dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Orientasi peserta didik pada masalah. 2. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 3. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 4. Pengembangan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Urutan yang benar adalah A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman jawab mana opsi yang paling tepat. Apakah 1, 2, 3, 4, 5 atau opsi B yang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, silakan teman-teman jawab sesuatu berapa detik. Oke, kita bahas soalnya ya. Urutan yang benar adalah yang pertama itu adalah yang orientasi pada peserta didik pada masalah ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian peserta didik untuk belajar ya. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 2, yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Ini yang ketiga urutannya. Kemudian yang keempat urutannya adalah yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya ya. Kemudian yang terakhir adalah yang 5 ya. Jadi urutannya ini ya, 1. Oke, ini salah. Oke. Kemudian yang 2 itu 3. Ini 3, ini salah, ini salah. Kemudian ke 2 ya, ini 2. Oke. Ini sama 4. Ini jadi ini salah. Yang benar adalah yang C ya. Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 5. Pak Anton, guru seni musik SMP, akan menerapkan strategi mendemonstrasikan dengan media pembelajaran keterampilan bermain gitar teknik holding pick. Namun sayangnya jari tangan kanannya sedang cedera. Menurut Anda, jenis media yang relevan dipilih oleh Pak Anton adalah A. Program presentasi yang menjelaskan prosedur gitar teknik holding pick. B. Program siaran langsung TV edukasi tentang teknik holding pick. C. Media cetak LKVD yang menjelaskan prosedur keterampilan bermain gitar teknik holding pick. D. Program video demonstrasi bermain gitar teknik holding pick. E. Demonstrasi dilakukan seorang siswa yang sudah terampil bermain gitar teknik holding pick. Kira-kira jawabannya mana antara A, B, C, D, dan E? Silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu berapa detik. Oke, kita bahas soalnya ya. Nah, Pak Anton ini ya, dia akan mendemonstrasikan keterampilan bermain gitar ya dengan menggunakan media. Nah, kira-kira media yang relevan yang dipilih Pak Anton ya, yang menunjang pembelajaran ya, walaupun dia sedang lagi cedera ya, lagi
bermasalah pada tangannya. Nah, apakah program presentasi yang menjelaskan prosedur gitar teknik? Kalau hanya presentasi ini kurang tepat ya. Program siaran langsung TV edukasi tentang teknik ini kurang tepat. Media cetak apalagi ini tidak tepat. Yang paling tepat adalah program video demonstrasi bermain gitar ya. Jadi Pak Anton ini dia mendemonstrasikan melalui video ya, sehingga proses belajar itu bisa dilakukan dengan baik ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Bisa dipahami teman-teman? Oke, sekian dulu untuk soalnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat pada kalian semuanya ya. Untuk yang tes, selamat buat kalian. Semoga kalian lulus ya. Dan yang belum tes, terutama yang kelompok A itu belum tes, sehingga masih banyak waktu untuk mempersiapkan untuk pretest ya. Sekali lagi terima kasih yang telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.